banyak genre film, mulai dari yang romantis, komedi, juga horor. Tapi ada juga loh ternyata segelintir orang yang justru menyukai genre film dengan adegan-adegan mengerikan. Tapi bukan menampilkan hantu ya, melainkan kamu akan disuguhi cuplikan mutilasi, perkosaan, penyiksaan, sampai adegan kanibalisme yang benar-benar seperti asli tanpa cut atau sensor. Nah, apa aja sih film tersadis yang super seram dan dijamin bikin kamu kehilangan nafsu makan? Bahkan bisa jadi akan mengalami trauma karena menyaksikan adegan-adegan ngeri yang terngiang di kepalamu. Cannibal Holocaust. Film ini dibuat oleh Ruggero Deodato dengan gaya film yang menyerupai film dokumenter. Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa ini bukan film, melainkan asli. Sampai Deodato ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan pencabulan. Namun ia akhirnya dibebaskan saat pemain film yang diduga korban dimunculkan ke publik. Isi film ini menceritakan tentang sekelompok muda-mudi yang sedang ke suatu desa untuk penelitian. Namun mereka justru datang sebagai lauk. Halo or the 120 Days of Sodom. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Marquis de Sade. Berlatar pada masa setelah Perang Dunia Kedua, film ini menyuguhkan adegan penculikan, pelecehan, bahkan penyiksaan para remaja laki-laki yang diculik tersebut oleh para aristokrat Italia. Film ini sangat kontroversial karena kebanyakan aktornya yang dianggap masih di bawah umur. Film ini bahkan dilarang tayang di beberapa negara. I spit on your grave. I Spit on Your Grave. Menceritakan tentang seorang gadis yang diperkosa, namun bukan tanpa alasan film ini dicekal, melainkan karena adegan pemerkosaan yang benar-benar terlihat nyata dan begitu kejam. Dibumbui dengan scene penyiksaan yang disajikan dalam film ini membuat kamu akan berpikir bahwa film ini benar-benar tidak layak disaksikan. Ternyata adegan ngeri itu bukan inti cerita, tapi poin utama adalah tentang pembalasan gadis yang menjadi korban untuk membalas dendam kepada para pelaku dengan cara yang lebih keji pastinya. Human Centipede. Yap, judulnya memang manusia kelabang. Tapi kalau kamu mengira film ini tentang manusia super yang bisa berubah jadi kelabang, atau film mengerikan yang banyak memunculkan binatang kelabang, sayangnya kamu salah ya. Karena nyatanya film ini justru bercerita tentang obsesi seorang dokter untuk menciptakan kelabang dari manusia. Iya, dokter ini melancarkan aksinya dengan menculik beberapa korban. Lalu tubuh para korban akan disambung ke korban lainnya dengan cara menjahit mulut para korban ke dubur korban lain. Dan begitu seterusnya sampai menyerupai seekor kelabang. Dan para korban yang sudah menjadi seekor kelabang tersebut akan dibiarkan tetap hidup dengan rasa sakit tanpa bius. Wong Sun. Nah, yang terakhir, film series ini sama sekali tidak ada keterhubungan antara series pertama dan lainnya. Di setiap series memiliki jalan cerita berbeda, namun tetap dengan penyebab yang sama kenapa para korban bisa dimangsa para manusia mutan dalam film ini. Diceritakan sekelompok anak muda yang akan berlibur, namun di persimpangan jalan mereka kehilangan arah dan harus memutuskan belok kanan atau kiri. Dan pada akhirnya mereka memilih jalan yang salah dan justru masuk ke wilayah orang mutan yang ganas. Adegan dewasa, tidak senonoh, mutilasi, kanibal, dan banyak hal mengerikan lainnya pasti jadi asupan sejak menit-menit awal.